pertama memandu kasih, semua seakan sempurna. Tak ada yang mereka takutkan lagi. Cinta mereka semakin kuat, bahkan pada suatu senja di pantai Gandoria. Kala mereka duduk menghadap Pulau Angso Duo, pulau berpasir putih dan kadang dilingkari pelangi setelah hujan reda. Pulau mesra saat matahari memeluk lautan. Nawa tersenyum pada Nila. Begitu juga sebaliknya. Nila membalas senyum kekasihnya. Nanti kamu ingin punya anak berapa? Tanya Nila, menatap kekasihnya, seolah ia siap menjadi ibu untuk anak-anak Nawa. Aku maunya 4 anak, 2 lelaki, 2 perempuan. 2 saja, 1 lelaki, 1 perempuan. 4, 2. Lalu mereka saling tersenyum. Nawa mengecup kening Nila. Senja pun semakin menua. Rasa yang telah memilih untuk menyatukan sayapnya di hati Nawa dan Nila. Kini Nawa dan Nila seolah bisa terbang, menikmati senja di Gandoria, menikmati alunan suara kereta di stasiun kereta api Pariaman. Tak ada yang mereka takutkan. Kini cinta telah menguatkan, telah menjadikan 2 remaja yang siap menghadapi dunia, menghadapi resiko dari cinta yang semestinya tak ada. Senja berlalu dengan cepat. Nawa dan Nila lupa kalau mereka harus pulang sebelum gelap. Mereka harus tiba di rumah sebelum malam. Nawa bergegas mengajak Nila pulang. Rasa bahagia masih menggebu di hati mereka. Sepanjang perjalanan, Nila tak pernah melepaskan pelukannya di tubuh Nawa. Sesekali, ia mengecup manja pipi Nawa, menyandarkan pipinya di pundak Nawa, menikmati aroma tubuh Nawa, dan itu bahagia. Wajah bahagia Nila berubah sedih sesaat setelah tiba di rumahnya. Ayahnya mengusir Nawa mentah-mentah. Bahkan kakak lelakinya menarik kerah baju Nawa. "Pergi dari sini. Jangan pernah dekati adikku lagi," bentak kakak lelaki Nawa. Nawa tak melawan dan memilih pergi seraya menatap Nila, berusaha memberi isyarat lewat senyumannya. "Kita akan baik-baik saja." Ayah Nila murka, guys. Ia tahu hubungan Nawa dan Nila adalah aib di kampung ini. Tak boleh ada yang jatuh cinta jika mereka satu suku. Ia menceramahi Nila habis-habisan. Dia hanya diam menahan tangis. Begitu pedih hatinya saat cinta yang ia jalani tak mendapat restu ayah dan ibunya. Kakak lelakinya juga ikut memarahi Nila. Dalam masyarakat desa ini, kakak lelaki masih berperan penting untuk menentukan siapa yang pantas menjadi kekasih adiknya. Dan pacaran satu suku bukanlah pilihan yang baik, karena bisa saja lelaki yang menjadi kekasih adiknya tidak aman berada di sana, di kampung ini. Setelah kakak dan ayahnya memarahi kekasihnya, Nila lari ke dalam kamar, menangisi perih hatinya. Kenapa Tuhan menciptakan perasaan cinta di antara mereka, jika akhirnya harus seperti ini? Ibu Nila mendekati anak perempuannya itu, mencoba memberi pengertian sebagai sesama perempuan, memberi pemahaman kenapa adat mereka membuat aturan seperti itu. "Nila, Amak tahu kamu begitu mencintai Nawa. Tetapi kamu harus ingat, Nak, Nawa itu saudara kita. Nawa itu sukunya, Koto, sama seperti kita. Kamu tahu kan, kalau di kampung kita ini, di ranah Minang, tak ada yang boleh menikah satu suku. Itu sudah jadi aturan adat turun-temurun." "Mak," suara lirih Nila. Ia menatap wajah ibunya, tak sanggup mengatakan apapun. Rasanya getir, sakit, pedih. Hatinya begitu hancur. "Mak, tetapi aku mencintai Nawa. Kami saling memiliki. Aku ingin hidup bersama Nawa. Aku mohon, Mak, izinkanlah kami." Nila menatap penuh harap pada ibunya. "Tolong katakan pada ayah, pada abang, aku ingin menjadi halal untuk Nawa." Ibunya hanya tersenyum, menatap Nila. Di dadanya juga terasa begitu pedih saat ia harus menghapus kebahagiaan yang ada di hati anaknya.
Namun apa daya, ia tak bisa membantah suaminya. Ia tak bisa membantah adat. Kamu bisa diusir dari kampung ini. Kamu akan dikeluarkan dari suku jika kau tetap menjalani hidup seperti itu, nak. Amak tak ingin itu terjadi. Tetapi nawa hidupku, mak. Kadang cinta pun tak mesti harus bersatu, ucap ibunya lirih. Ada sesuatu yang terngiang di benaknya tentang masa lalunya. Di masa muda, ia harus menyakiti kekasihnya karena mereka juga satu suku. Ingatan itu kembali pulang menemuinya. Seketika sesak terasa mendera, bak sembilu yang mengiris dadanya. Pedih tak terkira. Namun, ia tetap mencoba terlihat tak apa-apa. Matanya menatap iba kepada Nila. Ia paham betul bagaimana pedihnya saat cinta tak direstui oleh adat yang seharusnya membuat mereka lebih baik, membuat mereka lebih nyaman. Namun, ia paham pasti ada alasan kenapa adat itu dibuat. Dan sayangnya, alasan itu tak ia dapatkan jawabannya. Ia hanya diberi cerita kalau yang namanya satu suku adalah keluarga. Entah dari mana asal-usulnya, entah kapan aturan itu mulai berlaku, dan kenapa diberlakukan. Ia sama sekali tak mendapat jawaban. Siapa orang pertama yang membuat aturan itu? Atau jangan-jangan aturan itu hanya dibuat oleh tetua yang cintanya tak bisa ia raih. Akibat kesalnya, anak cucu mereka juga harus merasakan beban pedih yang ditanggungnya. Namun apa daya, sudah menjadi tradisi di kaum ini. Aturan yang dijalani adalah aturan turun-temurun, harga mati dari nenek moyang mereka. Dan yang muda hanya diajarkan patuh, tak boleh membantah tetua. Ya, meski zaman selalu punya kebutuhannya sendiri, hal yang sepertinya lupa dipikirkan oleh tetua terdahulu. 2 minggu mereka tak bertemu. Rindu begitu menggebu di dada. Akhirnya, ayahnya mengizinkan Nila kembali keluar rumah, menemani ibunya belanja untuk kebutuhan sehari-hari ke pasar Tandikek. Sekitar 20 km dari rumah mereka, pusat tukar-menukar kebutuhan dapur setiap hari Minggu. Pasar yang menjadi sentral utama masyarakat Malala dan sekitarnya. Dalam riuh suara ibu-ibu, Nila minta izin pada ibunya untuk menemui Nawa di pantai Gandoria. Awalnya ibunya keberatan, tak ingin nanti suaminya murka lagi. Namun, nalurinya sebagai seorang ibu tak tega jika terus membunuh kebahagiaan anaknya. Kali ini ia rela menanggung amarah suaminya. Baginya, tak ada kebahagiaan yang lebih berharga daripada kebahagiaan anaknya. Berangkatlah Nila menuju pantai Gandoria. Dengan rindu yang menumpuk di dada, dengan harap menuai kebahagiaan, ia tak gentar sedikit pun. Seperti perihal yang mereka percaya, bahwa cinta bukanlah dosa. Dan sudah sepatutnya saat kau jatuh cinta, kau harus memperjuangkannya sepenuh hati. Di atas perahu yang berbaris di pasir pinggir pantai, lelaki itu duduk menghadap lautan. Ia menunggu kekasih hatinya. Ia tahu Nila akan datang. Angin-angin menerpa menarikan rambutnya yang terlihat lumayan panjang, meski masih wajar untuk rambut anak sekolahan. Beberapa menit kemudian, pucuk dicinta ulam pun tiba. Nila memanggil lembut namanya dari belakang. Tak peduli apapun yang ada di sekeliling mereka, Nila memeluk Nawa. Nawa mengecup kening Nila. Rindu tak bisa menahan diri. Kini 2 jam sudah mereka duduk menikmati udara pantai, melepaskan rindu yang menumpuk, kembali bahagia dalam rasa cinta yang semakin tumbuh di dada mereka. Aku akan merantau. Suaranya lirih tertahan. Aku akan mencari masa depan untuk membawamu pergi dari bumi yang tak merestui kita ini. Bagi Nawa, niatnya untuk mencari nasib baik bagi mereka sudah mantap. Pergi mencari kerja di negeri orang adalah hal yang harus ia lakukan saat ini. Meski hidup adalah pilihan, tetapi tak semua pilihan menyenangkan. Nawa berjanji untuk kembali saat ia telah sukses nanti. Ia akan pulang untuk menjemput belahan jiwanya. Janji itu pun terikrar, meski di dada mereka luka begitu dalam menganga. Air mata Nawa jatuh ke dalam. Ia menangis tetapi bersuara. Bibirnya mengetup sekuat mungkin menahan getir yang mengiris dadanya. Namun,
Demi cinta, mereka harus memilih untuk pisah sementara. Dengan berat hati, Nila mengizinkan kepergian kekasihnya itu, mengikat satu janji dengan buhul kesetiaan. Senja datang lagi di pantai Gandoria. Langit kembali melukis diri, melukis kisah sedih di hati mereka. Bagaimanapun kuatnya manusia, perpisahan adalah upacara kesedihan. Kamu harus menungguku di sini hingga aku kembali. Kamu pun harus kembali untukku. Nila memeluk kekasihnya. Tangis pun tak mampu ia tahan lagi. Bak air mengalir deras, memilukan. Aku janji, aku pasti kembali menjemputmu. Aku janji, aku akan menunggumu sampai kapanpun. Ia duduk di tepi pantai Gandoria, Pariaman. Di atas pasir yang putih, diredupnya udara senja. Langit mulai gelap, dan ia belum juga ingin pulang. Bahkan tak terpikirkan untuk pulang sama sekali. Matanya begitu sendu, hatinya pedih tak terkira. Ada ribuan urat pilu yang melekat di pipi yang seharusnya lucu. Ada rasa sakit yang tak mau pergi di dadanya. Ada pertanyaan yang tak pernah ia temukan jawabannya. Mengapa Tuhan menciptakan cinta jika ia tak mau menyatukannya? Ia masih memegang janji pada kekasihnya. Ia percaya kekasihnya pasti kembali menjemputnya. Senja mulai terlihat tua, juga kerutan di wajah Nila. Namun, ia tetap terlihat menarik, meski rambutnya mulai memutih, meski tubuhnya mulai renta. Ia tetap menunggu kekasihnya yang tak juga kembali pulang. Namun ia yakin, suatu senja nanti, Nawa pasti kembali menjemputnya. Pasti, karena baginya, memperjuangkan cinta tak boleh setengah hati, termasuk menepati janji, adalah bagian dari caranya mencintai.